Kenapa Bang? Coba berbagi cerita dulu Bang. Ya, kalau pertama awal masuk Islam itu, kalau agama itu pandangan saya semua sama gitu kan. Hmm, Yang sama yang menyembah yang Maha Esa lah dibilang gitu artinya. hmm, Tapi lama kelamaan saya ngikut pengajian gitu kan. Ada di situ perkumpulan para mualaf. hmm. Pada saat itu ketuanya ibu kita, Ibu Elida Nababan. Nah, seringlah ibu itu mengajak saya pengajian. Hmm, Ya, cuma satu lah waktu pengajian itu yang lengket di pemikiran saya. Tahu Ustadz apa itu yang bawa hmm, di musola gitu kan. hmm, Yang perkataannya kalau muslim lahir dari lahir beragama muslim walaupun tidak rajin sholat ke masjid, Data masuk kalau surga. dibunuh dan kalau dibunuh dan dirampas hartanya halal bagi mereka. Makanya saya berbalik ke Kristen. Dari situ saya nggak set gitu dengan pengajarannya gitu. Oke, iya teman-teman ya. Artinya memang banyak ya. Banyak yang mualaf-mualaf itu memang akhirnya cuma sebentar saja gitu. Karena Iya. mereka mualaf itu hanya biasanya hanya berpikir secara singkat, kemudian nanti seiring berjalannya waktu mereka tersadar kembali begitu, Bang. Nah, temanya itu juga Bang, emang nggak Nabi Isa dan Yesus itu berbeda emang. Iya, saya ngerti Iya. berbeda kan. Cuman maksud saya kan itu merujuk kepada tokoh yang sama gitu. Sekalipun pada ceritanya nanti berbeda gitu. Artinya salah satu di antaranya itu harus palsu, harus KW begitu. Iya Bang. Artinya gini, sama seperti yang sekarang sedang viral kan. Misalnya masalah ijazah Jokowi, ya kan? Kalau sosok Jokowinya itu kan satu. Nggak mungkin Iya. ada dua Jokowi. Nah, cuman ada satu versi yang ijazahnya UGM, satu ijazahnya palsu. Nah, seperti itu. Tapi sosoknya itu tetap sosok yang sama gitu. Nah, sama seperti sosok Yesus begitu. Sosok Yesus itu satu. Nah, tapi Yesus yang tidak disalib, nah itu Yesus KW abal-abal bikinan Arab Saudi. Gitu. Seperti itu, Bang. Nah, ini makanya saya undang yang muslim-muslim gitu. Ketika kalian mengatakan Yesus tidak disalib, nah terus siapa yang disalibkan? Nah, ini sudah lama diskusi, Bang. Sampai sekarang orang Islam masih bingung siapa yang disalibkan. Satu bilang Yudas, satu bilang Udah. Simon dari Kirene. Orang Islam bingung siapa yang disalibkan. Nah, saking jelasnya Al-Quran. Gitu. Terus banyak orang nanya, Bang, kenapa sih Bang Abang bahas-bahas gitu? Loh, kalau orang Islam tidak membawa tafsir-tafsirnya terhadap Bible-nya orang Kristen, ngapain kita orang Kristen ini? Masalahnya Bang, ini di dalam Quran Surat An-Nisa 157 itu, di dalam tafsir Kemenak, Kementerian Agama, itu dibuka, Injil Bang, Injil kita dibuka. Di dalam Lukas, di dalam Matius, di dalam ini. Itu kerjaan orang Islam. Itu lembaga negara loh Bang, lembaga negara, Kementerian Agama. Kan mereka ini seenak udelnya mereka ini. Giliran dijawab, giliran dibantah, penistaan agama. Itu. Seperti itu. Jadi teman-teman muslim, kenapa kok kita bahas ini? Karena di dalam tafsirmu itu, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam surat An-Nisa 157 mengutip-ngutip Injilnya orang Kristen. Dibilang Injil rubah-rubah. Yang disalibkan adalah begini, Yudas begini. Orang Islam cakar-cakaran sendiri. Orang Islam yang mau bantah, orang Islam yang cakar-cakaran. Makanya saya bilang, Bang, Allah cuman bikin orang Islam bingung. Iya, memang orang Islam bingung gara-gara itu. Gimana? Memang itu faktanya. Iya kan? Iya. Oke, apa pesan Abang sama orang-orang yang mualaf, Bang? Ya, yang bagi umat Nasrani lah,
Kalau bisa pertahankanlah iman kita, banyak-banyak berdoa, saat teduhnya diperbanyak. Kita nggak tahu kapan datang yang kedua kalinya. Iya, betul. Iya. Betul, betul, betul. Iya. Ya, Buat artinya iman kita masing-masing. seperti yang apa namanya, yang kita ini kan, yang kita utarakan ya teman-teman ya. Ketika Anda memperdalam agama ya, ketika Anda mengatakan Al-Qur'an itu lengkap, intinya Al-Qur'an membuat orang Islam itu bingung sendiri mengenai siapa yang disalib ya, misalnya nih ya. Sebentar. Ini orang Islam sendiri, Bang, sesama orang Islam, ya, Bang ya. Sebentar ya, Bang ya nih. Kalau kita lihat sesama orang Muslim nih ya, apakah orang Islam bingung siapa yang disalibkan? Itu sesama Muslim sendiri saling berbantah-bantahan. Ya, ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon, ada yang bilang siapa nih, bentar Bang ya. Nih, kita putarkan ya Bang ya, kita putarkan videonya nih. Orang Islam bingung siapa yang disalib. Nih, kita putarkan ya, kita putarkan. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Heriat. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Jadi Allah bikin orang Islam bertengkar satu sama lain. Udah jelas-jelas di Injil. Bagaimana rinciannya udah jelas, ya kan? Jelas sekali. Sampai Yesus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Inilah raja orang Israel, kata orang-orang. Dibawa ke Herodes. Herodes tidak menemukan adanya kesalahan. Dibawa ke Pilatus. Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Dibawa lagi ke Herodes. Jelas. Datang ajaran dari Arab yang disalib bukan Yesus, bukan Isa. Terus siapa? Nah ini jawaban orang Muslim. Siapa yang disalib nih? Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Yohanan. Jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Simon. Bisa jadi. Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Ya, sekarang. Apa lagi? Yehuda Heriat. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang disalib bukan Yudas bersama. Orang Islam sakit kepala, Bang. Sakit kepalanya orang Islam, nggak tahu siapa. Makanya teman-teman Muslim ya, ketika kamu membantah sebuah fakta, pasti lidahmu akan keriting. Iya, orang yang membantah fakta, lidahnya akan keriting sendiri. Iya, sama Bang. Negara kita itu punya sejarah sendiri. Apa? Sejarahnya yang kita sama-sama tahu. Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Ya kan? Ketika ada orang coba-coba mau bantah fakta itu, pastilah lidahnya akan berkelit macam ular. Iya. Siapa? Bukan Soekarno. Siapa? Seperti itulah orang yang membantah penyaliban Yesus. Begitu. Ya, begitulah ya Bang ya. Kita berbicara simpel-simpel aja. Bagaimana membantah orang Islam begitu. Nah, ketika kita bantah begini, mereka biasanya kejang, marah-marah, penistaan agama katanya. Kalau begitu, itu Kemenak itu suruh diam. Kemenak sendiri yang bilang-bilang begitu. Malah Kemenak ngutip-ngutip Bible kami. Gitu ya Bang ya. Oke, hanya begitu Bang Ripka, Aulia. Ya Bang. Oke. Terima kasih Bang Ripka ya. Maju terus maju terus Bang Ripka ya. Sudah kembali ke jalan yang benar, ya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mencerminkan ajaran-ajaran Yesus seperti itu Bang ya. Ya Bang. Oke.
Oke, Bang Ripka, selamat malam ya. Ya, selalu Bang. Oke, salam Bang Ripka. Ya.